Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Musriatun dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita tetap masih membahas tentang teks laporan percobaan. Yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan unsur kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan, khususnya adalah kata benda dalam teks laporan percobaan. Dalam percobaan kita membutuhkan benda-benda tertentu. Maka mari kita pelajari yang namanya kata benda itu apa ya. Maka ikuti penjelasan berikutnya dengan detail. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang kata benda dalam teks laporan percobaan. Nah, apa sih sebenarnya kata benda dan mengapa kata benda perlu kita pelajari dalam teks laporan percobaan? Pertanyaan pertama jawabannya adalah mengapa sih perlu dipelajari? Karena di dalam teks laporan percobaan banyak benda. Nah, maka kita harus tahu yang namanya kata benda itu apa. Nah, kata benda secara pengertian bisa dikatakan sebagai kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda sering disebut juga sebagai nomina. Contoh dari kata benda adalah Santi, karena Santi adalah nama seseorang. Contoh lainnya adalah meja, kursi. Itu kata benda, karena itu semua adalah benda. Kemudian yang selanjutnya adalah perjuangan. Bagaimana perjuangan bisa dinamakan sebagai kata benda? Karena itu dibendakan. Bagaimana kok bisa dibendakan? Perjuangan berasal dari kata juang. Juang itu kata kerja, tetapi mendapatkan awalan per dan akhiran an, konflik per an atau imbuhan gabungan per an itu membentuk kata benda. Ciri dari sebuah kata benda perlu kita kenali dengan yang paling mudah saja, bahwa sebuah kata benda tidak dapat bergabung dengan kata tidak. Tidak dapat bergabung. Jadi jika digabungkan dengan kata tidak bisa dimaksudkan kata tersebut. Misalnya ada kata rumah. Apakah bisa kita lekati dengan kata tidak menjadi tidak rumah? Tidak bisa. Tapi coba jika rumah itu kita ingkari dengan kata bukan rumah. Nah, dapat diingkari dengan kata bukan. Contoh pada kata bukan rumah itu adalah ciri dari kata benda. Jadi semua kata yang diingkari dengan kata bukan itu adalah kata benda. Contoh lain lagi apa? Ada kata gambar, bukan gambar. Ada kata jadwal, bukan jadwal. Maka itu adalah kata benda. Selanjutnya, jenis kata benda. Kata benda jenisnya ada dua. Yang pertama adalah kata benda konkret atau nyata. Sebuah kata benda konkret itu bisa ditangkap atau dikenali dengan panca indera kita. Ingat, kita punya mata, punya hidung, punya telinga. Itu adalah salah satu cara untuk mengenali kata benda. Misalnya manusia bisa dilihat, binatang bisa dilihat, tumbuhan bisa dilihat. Itu yang namanya kata benda konkret atau kata benda nyata. Selanjutnya, selain nyata ada kata benda abstrak yang tidak bisa dikenali dengan panca indera. Itu terjadi karena yang pertama adalah dibendakan, yaitu adanya imbuhan yang membentuk kata benda, atau itu adalah sebuah kata benda tetapi tidak terlihat secara nyata. Ide itu bisa kita kenali tapi tidak bisa dikenali dengan panca indera. Demikian pula pada kata amanah dan kejujuran. Selanjutnya, tadi itu sudah kita kenali ciri dari kata benda.
tidak bisa diingkari dengan kata tidak, tetapi bisa diingkari dengan kata bukan. Nah, mari kita cermati kalimat atau kata yang ada dalam kalimat ini yang bisa diingkari dengan kata bukan itu yang mana. Maka jika itu kata tersebut bisa diingkari dengan kata bukan, maka termasuk kata benda. Coba cermati, ada berapa kata benda di sana? Nah, coba terapkan ilmu yang baru saja kita pelajari. Semoga sukses. Terima kasih. Baik, demikianlah penjelasan saya terkait dengan kata benda dalam teks laporan percobaan. Mudah-mudahan penjelasan saya dari awal hingga akhir bisa kamu pahami dengan baik. Jika kamu merasa butuh penjelasan lebih detail lagi, silakan buka kembali materi yang sudah saya lampirkan dalam Google Classroom. Silakan untuk dipelajari lebih detail lagi, dan jangan lupa mengakhiri kompetensi ini nanti akan ada tugas. Silakan buka tugasnya, evaluasi menggunakan 10 soal saja. Usahakan yang terbaik dengan hasil yang paling baik yang kamu bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.